Hai sahabat keren, ketemu lagi bersama gue Felix di podcast kita Kamu Keren Tanpa Narkoba, presented Yayasan Galilea Miracle Indonesia. Hari ini kita akan membahas seputar pengalaman boleh pulih dari narkoba dan boleh dipercaya kembali di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Hari ini saya bersama seorang narasumber yang sudah cukup berpengalaman dalam bidang pemulihan rehabilitasi narkoba, yaitu Bro Yatno Santiago. Halo Bro Yatno, apa kabar? Halo, kabar baik pastinya. Pastinya Luar sehat biasa juga. ya, tetap semangat ya di tengah-tengah pandemi saat ini ya. Harus dong. Apa aja sih yang menjadi kesibukan saat ini Bro, di tengah-tengah pandemi ini? Ya baik, untuk kesibukan ya saat ini pastinya sesuai dengan profesi bro. Konselor adiksi pasti mengurus orang-orang yang pada saat ini bermasalah dengan penyalahgunaan nafsa. Konselor adiksi ya, di Yayasan Galilea sendiri ya. Betul. Sudah berapa lama Bro? Kalau saya di sini membina ya, sudah 9 tahun. Karena 1 tahunnya saya dibina. 1 tahun, berarti total 10 tahun berada di Yayasan Galilea sendiri ya. Betul. Gimana ceritanya ya bisa sampai di sini ya, Panti Narkoba Galilea? Sudah pasti punya pengalaman tersendiri dengan narkoba tersebut, betul ya? Betul. Boleh ceritakan sedikit gimana bisa jatuh ke dalam lingkungan narkoba Bro? Iya, baik. Untuk bicara masalah jatuh ke lingkungan narkoba, ini saya cerita dari awal ya bro ya. Ya awal saya jatuh kepada namanya narkoba, penyalahgunaan nafsa itu, yaitu pada awal saya sekolah dulu. Ya, saya sedang menjalani proses pendidikan. Gitu ya. Saya mulai kenal narkoba itu di umur saya 18 tahun, ya pada saat itu di kelas 2 SMA. Itu ya. Jadi pada saat itulah saya mulai tergoda dengan namanya narkoba karena memang didapatkan dari pergaulan. Gitu. Saya dapatnya dari godaan teman-teman gitu, ditawarin gitu ya. Ini coba bro, coba ini enak. Gitu. Itu apaan? Ya pokoknya coba dulu lah. Ya udahlah saya coba gitu kan. Katanya enak, ya siapa yang gak suka enak ya gitu kan. Karena nggak punya pemahaman pada saat itu tentang itu apa, jadi saya coba juga. Ya akhirnya coba sekali ya mungkin rasanya nggak enak, tapi penasaran gitu. Coba 2 kali lah, siapa tahu dapat feel-nya enak gitu kan. Akhirnya ya coba 2 kali enak, akhirnya keterusan gitu. Dan bicara masalah keterusan akhirnya ya kecanduan, orang bilang kan. Ya kecanduan itu saya mengalami sendiri, akhirnya kecanduan. Nggak bisa lepas akhirnya. Jadi awalnya ditawarin, akhirnya nyari sendiri. Nah gitu bro. Berapa lama tuh Bro prosesnya menjadi seorang pecandu narkoba? Jadi seorang pecandu ya, kalau orang lain mungkin bercerita gitu bervariasi ya gitu ya. Nah, saya juga dapat ilmu gitu ya dalam saya membina seperti itu, bervariasi. Ada yang lama, ada yang sebentar gitu. Jalannya orang sampai jadi pecandu sebagai seorang edik gitu kan lama. Tapi saya sendiri merasakan nggak lama gitu. 1 tahun. 1 tahun. Tapi sampai harus masuk rehab ya. Bener ya? Harus masuk rehab. Padahal hanya setahun. Berapa banyak sih makanya Bro? Kalau bicara masalah banyak ya, saya bicara masalah pemakaian intensnya. Iya. Kalau intens itu kan berarti kalau saya hitung hari tiap hari. Iya. Nah, itu saya gunakan tiap hari. Gitu kan. Saya menyalahgunakan ya banyak lah yang saya salah gunakan. Kalau orang bilang salah, ada satu yang saya suka. Kalau saya suka semua bro. Iya, saya suka semua gitu. Hanya semua saya salah gunakan, saya pakai tiap hari, akhirnya dampaknya pun besar seperti itu. Terus duitnya dapat dari mana? Dapat dari mana ya? Iya. Ya pastinya kalau kita lagi namanya menjalani proses pendidikan pasti dari mana? Pasti dari orang tua ya kan. Jadi uang belanja jajan kita itu kita salah gunakan juga. Nah udah habis uang belanja ya kita minta-minta lah, ya tau lah banyak kali alasan yang kita buat ya kan. Iya. Yang membenarkan apa yang akan kita lakukan, akhirnya kita dapat gitu uangnya. Berarti dalam lingkungan bohong, nodong, nolong ya. Wah, aku tahu banget. Kayaknya pengalaman juga bro ini ya. Iya, berarti setelah melalui proses sebagai seorang pecandu, apa ini yang terjadi dengan Yatno Santiago nih? Iya, akhirnya sampai di suatu titik saya terganggu dengan masalah kejiwaan. Ya. Jadi nggak bisa lagi berpikir normal, nggak bisa lagi melakukan segala aktivitas secara normal.
Jadi melakukan segala sesuatu itu tidak seperti orang normal. Hingga akhirnya ya terganggu sistem gitu, di keluarga terganggu, di masyarakat juga terganggu. Oke. Berarti secara psikis sudah diserang ya. Betul. Berarti kejiwaan udah diserang. Kemana tuh? Langkah apa? Pasti orang tua kan mengalami melihat perubahan dari Yatno yang sebelum memakai narkoba dengan Yatno yang sudah memakai narkoba dan memiliki masalah psikis ya. Apa langkah yang diambil orang tua? Oke, baik. Jadi orang tua sudah melihat nih, ya kan, ada perubahan-perubahan yang sangat besar lah gitu buat kehidupan saya. Yang dulunya juga sekolah rajin, ini sekarang udah nggak rajin lagi. Dulu bisa membantu orang tua, sekarang nggak bisa bantu orang tua, maksudnya nggak mau lagi gitu ya kan. Malah bikin susah ya. Malah bikin susah, benar. Akhirnya orang tua mengambil sikap, wah kita cari tahu nih anak ini kenapa. Ya, karena akibat ketidakpengetahuan orang tua tentang narkoba juga ya, tentang penyalahgunaan nafsu, akhirnya mereka punya pola pikir sendiri. Ya ketahui lah kalau di kampung tuh kolotnya gimana bro. Ya, yang didatangi siapa dulu? Orang pintar kan? Dukun, yang katanya ya? Orang pintar gitu ya, dukun gitu ya. Jadi didatangin lah. Oh banyak lah, kalau saya hitung dulu ya lebih dari 100 dukun lah didatangi ya untuk penanganan saya gitu ya kan. Itu sorry saya potong sih. Sebentar itu diapain aja sama dukunnya? Ya tahu lah kalau dukun ya gimana ya, dia dikepret atau diapain ya, itu disembur atau gimana, katanya ini gara-gara ini peliharaan kalian di sana belum dikasih makan gitu loh. Pikir ini orang tua punya peliharaan ya, peliharaan apa selain pelihara manusia sama kucing sama apa yang di rumah ini kok ada peliharaan lain gitu ya kan. Ya. Tapi salahnya juga saat itu saya takut juga nih sama orang tua kalau saya cerita jujur gitu kan. Jadi akhirnya mereka punya pemahaman serius ini mungkin karena kepercayaan mereka itu tidak diperlakukan dengan baik gitu ya kan. Jadi pas mereka mendatangkan dukun itu ya, jadi mereka percaya. Akhirnya diginiin, di itu syarat ini itu dipenuhi, nggak sembuh juga saya kan, nggak pulih juga saya juga seperti itu. Jadi orang tua juga sudah patah harapan gitu ya kan. Oh ini sudah sesuai dengan kepercayaan mereka juga nggak pulih nih anak, gimana lagi? Ya udah cobalah jalur medis saja, mungkin mereka berpikir gitu ya kan. Kita coba datangin petugas medis saja gitu. Ya pada saat itu ya didatangkan kami datang kepada petugas medis, saya dibawa ke sana. Saya juga tetap nggak mau terbuka gitu ya kan. Orang tua sudah sering ngomong kepada saya, kenapa kamu nak, saking takutnya saya untuk terbuka kepada mereka. Ya akhirnya mereka tidak tahu, mereka ambil keputusan tadi ke dukun, hanya yang kedua juga ke pihak medis. Saya juga nggak terbuka juga ya, pihak medis nggak ngerti juga ya kan kalau nggak ada keterbukaan dari saya juga. Jadi pihak medis ini ya istilahnya seperti apa ya, menduga-duga juga ya kan. Karena kan kalau penyalahgunaan ini bicara masalah apa? Yang terganggu itu kan pola pikir ya. Ya karena yang kena itu kan sistem saraf pusat kita ini, otak kita ini yang kena. Gitu ya kan. Jadi nggak bisa dicek secara alat-alat medis gitu ya kan. Sebenarnya perlu keterbukaan. Dari saya nggak terbuka. Akhirnya pihak medis bilang, oh anak bapak ini kalau secara telaah kami ini ada gangguan psikis, ada gangguan jiwa gitu ya. Akhirnya ya udah disarankan untuk lebih intensnya coba pada saat itu ke dokter umum ya kami ya, ke dokter umum. Jadi diarahkan oleh dokter umum ini coba ke bagian psikiater aja. Oke. Sampai ke bagian psikiater, apakah pulih semua atau mendapat penanganan yang lain? Saya mendapatkan penanganan bro, tapi penanganan ini malah saya suka gitu ya kan. Saya suka. Sukanya seperti apa? Gini, saya diresepkan obat-obat psikis itu. Wah, saya pikir ini pas banget ini. Saya juga kan saya bilang tadi semua saya pakai. Ini yang saya gunakan nanti ya kan gitu ya kan. Saya maksudnya saya pakai lagi ini nanti. Ya kan gitu. Jadi sempat senang juga gitu ya kan. Jadi diresepkanlah obat, saya minum, kadang-kadang juga saya curi-curi untuk orang tua kan simpan tuh. Saya tahu tempat nyimpan saya pakai banyak gitu ya kan. Tambah kena lagi gitu ya kan. Tambah parah lagi. Ya kan loh. Ini anak saya kok dikasih obat malah nggak sembuh-sembuh gitu kata orang tua kan, nggak pulih-pulih, malah tambah parah. Ya udah mungkin ini perlu penanganan lebih gitu ya. Ya udah coba dirawat inapkan saja, mungkin mereka berpikir seperti itu. Dan memang benar seperti itu terjadi. Ya, saya dibawa ke rumah sakit jiwa. Dia
dibawa ke sana, mendapatkan penanganan di sana. Apakah saya pulih, bro? Enggak, gitu ya. Enggak. Jadi saya masuk di sana diperlakukan seperti orang yang memang benar orang yang sakit jiwa. Ya saya pun melihat karena rekan-rekan di sana juga para pasien-pasien di sana juga yang kena sakit jiwa, hanya ya juga ya udahlah ikut juga seperti itu ya kan. Jadi ikut juga seperti sikap mereka juga. Yang sebenarnya waras ya. Sebenarnya waras. Karena ditempatkan di rumah sakit jiwa jadi lebih seperti orang yang benar-benar mengalami kejiwaan ya bro ya. Betul. Kalau boleh tahu berapa lama di rumah sakit jiwa? Rumah sakit jiwa itu 6 bulan. 6 bulan. Iya 6 bulan dah di tempat yang berbeda-beda ya rumah sakit jiwanya. Ya. Memang karena tuntutan keluarga atau memang karena betah di rumah sakit jiwa bro Yatno? Kalau dibilang betah sih enggak ya. Bener, enggak betah gitu ya. Ya namanya kita orang yang masih ada ini ya, masih ada nurani normalnya gitu ya, digabung dengan yang memang benar-benar sakit gitu. Oke. Ya, jadi nggak enak juga gitu ya kan. Terus setelah menjalani berbagai rawatan, mulai dari dukun, rumah sakit jiwa, medis, toh tidak kembali normal ya. Apa sih yang hilang dari Yatno yang sebelum make dan sesudah make itu? Oh, yang hilangnya dari diri saya pastinya ya kepercayaan diri saya hilang. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua juga ya kepercayaan daripada keluarga juga, kepercayaan dari masyarakat juga. Akhirnya kan muncul stigma bermasyarakat nih, si Yatno udah nggak waras gitu ya kan. Jangan pernah lagi, kalau misalnya sama teman-teman saya dulu nggak mau lagi gitu. Teman sama saya pas saya balik ke kampung ya kan, dari rumah sakit jiwa itu sempat agak sedikit dikatakan oleh petugasnya, ini agak normal bisa dibawa pulang ke kampung ya. Saya diperlakukan gimana ya di kampung itu, jadi dianggap sebagai orang yang tidak normal ya nggak ditemanin gitu. Ngapain sih teman sama Yatno? Ya nggak normal, nggak waras. Gitu ya. Jadi nak jangan nanti lu ini ya kejangkit apa namanya? Kalau bahasanya gitu ya, kejangkit saya bilang. Ketularan gitu ya kan. Nanti ketularan nggak warasnya nanti kamu. Oke. Gitu. Terus keluarga sendiri benar-benar nggak ngasih kepercayaan sama sekali atau memang nggak menganggap bahwa Bro Yatno itu ada atau bagaimana gitu? Kalau di rumah ya memang perlakuan tidak dipercayakan itu saya rasakan ya karena memang ya dikurung ya. Namanya nggak normal juga, kalau dipercayakan juga ya percuma kayaknya ya. Karena memang kalau saya keluar rumah juga ya ganggu-ganggu orang. Yang benar itu memang kita dengar bisikan gitu ya kan, sebenarnya kan palsu tapi kita rasa seperti asli, akhirnya kita lakukan gitu ya kan. Nah itu karena psikisnya itu ya, kena jiwanya itu. Dan memang kalau bicara masalah kepercayaan ya siapa yang bisa percaya juga dengan orang yang sedang gangguan. Iya ada gangguan gitu ya kan. Nah itu memang saya rasakan sakitnya juga tambah, akhirnya loh kok saya nggak dipercayakan. Ketika saya sadar sedikit gitu ya bro, kok saya nggak dipercayakan ini dan itu ya, ya kan. Bahkan saya mau bawa motor gitu nggak boleh. Ya kan, jalan ke rumah keluarga itu nggak boleh, di rumah aja ya kan. Saya minta duduk belanja ke warung sebentar, ada sesuatu yang pengen saya beli, saya pengen makan gitu ya, pengen minum, nggak boleh juga. Akhirnya nggak boleh apa-apa. Waduh. Nah setelah dari itu lagi tiba-tiba saya juga misalnya kambuh lagi gitu ya kan. Kambuh lagi penyakit saya tadi, akhirnya dibawa lagi masuk ke rumah sakit jiwa lagi. Jadi keluar masuk rumah sakit jiwa, tidak dipercaya dalam hal apapun. Betul. Menjadi efek dari penggunaan narkoba yang bro gunakan sendiri ya. Betul. Nah setelah sekian lama, setahun masa pemakaian, 6 bulan keluar masuk rumah sakit jiwa, menjadi orang yang tidak punya kepercayaan diri secara internal dan secara eksternalnya tidak dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekitar, terutama keluarga. Titik balik apa yang mencapai posisi bro saat ini? Titik balik saya itu ketika saat itu ya, waktu itu ada keluarga gitu ya, dokter gitu, juga dokter. Kita keluarga ini kan curhat gitu sama keluarga yang dokter ini. Jadi dokter ini ada saran, coba lu bawa ke tempat Pak Pendeta, saya nggak sebut nama Pak Pendeta yang punya rehabilitasi narkoba. Mungkin anak kalian ini
menyalahgunakan narkoba gitu. Oke. Ya akhirnya dibawalah saya. Yang bawa saya pada saat itu saya ya nggak dibawa orang tua pada saat itu. Orang tua sudah ini ya, udah apa namanya, putus harapan. Akhirnya mereka juga hampir stres di rumah gitu. Akhirnya saya dibawa oleh ipar dan kakak saya. Gitu ya. Dibawa, katanya yuk kita jalan-jalan gitu ya. Oh, saya dengar jalan-jalan ya senang. Saya langsung bungkus baju, kemana jalan-jalan nih? Kita nginap hotel katanya di Palangkaraya. Wah, senang sekali ya kan. Ya udah, saya bungkus baju semua, masukin ke dalam tas saya. Jadi ya udah, ayo kita berangkat. Akhirnya berangkat. Ya lewat, udah sampai Palangkaraya gitu, udah lewat dong. Saya kan taunya dulu hotelnya itu kan hotel Aquarius gitu ya, pernah lihat di TV gitu kan. Habis itu pernah lihat katanya kalau belanja itu mall di Mall Palma pada saat itu ya kan. Tapi kok lewat semua nih, saya pikir kok lewat bundaran kok ke arah hutan ini ya kan, ke arah hutan, ke arah saya nggak tahu, mungkin pada saat itu dibawa kemana ini. Mungkin saya pikir mungkin kesan lagi, ada kota lagi nanti ya. Nyata-nyatanya saya belok kanan gitu masuk ke salah satu tempat ya. Dan tempat itu panti rehabilitasi ya? Iya, pada saat itu nggak tahu. Memang saya jujur saya nggak tahu ya kan. Jadi dibilang kakak sama ipar seperti itu, ya kamu pokoknya nginap di sini dulu. Saya bilang ini apa? Kakak bilang gini, ini tempat penginapan. Yang benar, iya penginapan. Pokoknya kita nginap malam ini dulu, nanti besok kita lanjut lagi. Ya udah, oke. Nah pas saya masuk ke situ ya kan, tiba-tiba saya ditinggal loh. Mereka nggak ada. Saya tanya sama petugas saya itu, saya pikir ini petugas penginapan. Saya tanya, mana kakak sama ipar saya? Tanya, udah pulang kata mereka. Udah pulang? Mereka nginap di sini enggak gitu. Jadi saya bingung. Jadi saya tanya lagi sama teman, ini apa? Ada yang jawab juga, salah satu penghuni saya itu, ini sekolah Alkitab katanya. Pokoknya 1 hari kamu di sini, nanti kamu bisa jadi pendeta. Saya pikir yang bener ini ya kan. Oke. Jadi lama-lama hanya saya tahu ya kan, cerita dari teman yang lain gitu ya kan. Mungkin yang ngomong tadi ya mungkin merayu saya gitu atau gimana ya, ada yang ngomong seperti itu tadi yang bisa jadi pendeta ya kan. Jadi kan nggak normal, akhirnya ya oke lah, nurut lah gitu. Jadi lama-lama saya tahu ini rehabilitasi ya. Rehabilitasi sebenarnya pada saat itu bacanya tulisannya panti gitu. Ini saya pikir kok saya masuk panti ya kan, bapak sama mama saya lengkap. Saya pikir saat itu kan panti itu hanya cuma ada panti asuhan ya gitu ya kan. Ternyata di sini saya dibina secara fisik, dibina secara mental dan spiritual ya, ternyata di tempat itu. Akhirnya saya mendapatkan suatu pemulihan. Akhirnya sadar, berangsur-angsur sadar. Akhirnya tahu siapa saya gitu. Tahu siapa saya, tahu diri saya siapa ya kan. Akhirnya semua kembali ya. Ingatan saya juga kembali gitu ya kan. Pelan-pelan tapi pasti. Pelan-pelan tapi pasti. Berapa lama proses yang dijalanin? Kalau saya menjalani proses rehabilitasi itu ada 12 bulan. 12 bulan ya, setahun ya. Setahun. Dikembalikan fisik jadi lebih baik, mental jadi lebih baik, dan spiritual menjadi lebih baik. Lebih baik. Jadi apa setelah setahun, dan ini jalan kurang lebih 9 tahun ya, atau 10 tahun masa pemulihan. Apa yang udah didapatnya bro? Ada yang hilang kan? Setelah kita pakai narkoba pasti ada yang hilang. Pasti. Dan bro ceritakan bagaimana kepercayaan diri, percaya keluarga hilang. Ya. Nah apa yang sudah didapat setelah masa kepulihannya ini? Boleh berbagi lah. Tadi saya sempat bilang ini ya, ada yang hilang ya kan. Jadi kepercayaan, jadi rasa percaya diri hilang juga, rasa kesadaran saya juga siapa saya juga hilang. Kemudian saya bilang tadi sempat rasa percaya keluarga sama saya juga hilang, masyarakat juga hilang ya kan gitu. Tapi berangsur-angsur saya menjalani proses rehabilitasi dan saya dinyatakan pulih seperti itu, dan saya merasakan sendiri kepulihan tersebut. Akhirnya semua dikembalikan. Memang saat saya menjalani rehabilitasi itu masih nggak dipercayakan keluarga ya kan. Habis itu lama juga setelah saya selesai menjalankan rehabilitasi saya masuk ke dalam dunia pendidikan ya kan. Masih banyak hal yang tidak bisa dipercayain oleh keluarga. Tapi berbalik dengan keadaan sekarang ini. Sekarang ini saya malah, keluarga kok malah percaya banget gitu ya, mempercayakan saya. Misalnya bicara masalah
suatu yang prinsip di keluarga gitu ya kan, ada persoalan, ada masalah, malah saya yang ditelepon, malah saya yang ditanya pendapat gitu. Itu yang membuat saya juga akhirnya memunculkan rasa percaya diri saya lagi gitu. Oh ternyata kepercayaan dulu yang hilang sekarang bisa saya dapatkan lagi. Jadi saya pikir, oh inilah buahnya dari apa yang saya lakukan selama ini, proses yang saya lakukan selama ini ya. Oh ternyata inilah buah dari apa yang saya sudah lakukan selama ini. Saya sudah buktikan gitu bahwa saya adalah orang yang bisa mempertahankan pemulihan saya seperti itu. Jadi ketika kita pulih, kepercayaan hal-hal yang hilang itu akan balik dengan sendirinya dengan melalui proses ya bro ya. Itu yang saya rasakan ya. Luar biasa, sebuah kisah yang cukup inspiratif bagi saya dan bagi teman-teman yang ada di rumah. Satu hal dan salah satu bro, meskipun bro lihat gimana saya sekarang ini ya, meskipun nggak terlalu ganteng bro lihat, tapi saya rasa sekarang meskipun dulunya sakit jiwa ya bro, sekarang udah sarjana bro. Wah luar biasa ya. Sarjana hukum lagi bro ya. Sarjana hukum. Iya. Punya keluarga juga. Punya anak juga. Betul-betul hadiah yang luar biasa ya. Betul. Bagaimana seorang yang pecandu, mengalami depresi berat, masuk ke rumah sakit jiwa, sekarang ini bisa diubahkan menjadi orang yang bisa dipercaya, punya banyak tanggung jawab untuk memimpin keluarga dan bisa menjadi tempat solusi untuk setiap permasalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Betul. Dan sekarang pendidikannya kembali dia capai. Pembina juga. Ya maksudnya gini ya, membina orang yang saat ini juga sedang mengalami persoalan yang dulu juga saya alami ya, penyalahgunaan nafsa. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bro Yatno untuk waktunya. Dan satu pesan yang diberikan dari Bro Yatno buat orang-orang atau teman-teman yang saat ini mengalami masalah yang sama dengan Bro Yatno. Masih dalam lingkup narkoba, tidak percaya diri, kehilangan kepercayaan. Boleh dikasih sedikit apa pesan-pesan yang tepat buat mereka? Oke, baik. Untuk pesan dan kesan untuk mereka ya, khususnya ya sering saya bilang kepada klien-klien saya, anak-anak bina saya yang saya layani pada saat ini, jangan menyerah ya. Atas persoalanmu sekarang ini jangan pernah menyerah. Jalani prosesmu, nikmati prosesmu, seperti itu. Begitu juga dengan orang yang pada saat ini mempunyai persoalan dan masalah yang sama di luar sana. Yang penting juga seperti juga yang dulu juga saya alami gitu, sampai kena psikis gitu. Jangan menyerah, ya. Jangan berputus asa gitu. Lu saya juga pernah mengalaminya dan saya merasakan pemulihannya. Masa kamu enggak? Intinya adalah jangan takut melangkah, jangan menyerah dalam suatu persoalan masalah, dan nikmati prosesmu. Ketika kau sedang menjalani proses itu pasti akan mendapatkan suatu pemulihan ya. Dan kesuksesan juga seperti itu pasti akan mengikuti. Terima kasih Bro Yatno untuk waktu dan ceritanya yang luar biasa, yang boleh memberikan inspirasi buat banyak orang. Yaitu tadi seorang mantan pecandu yang mengalami gangguan psikis cukup berat, depresi hingga harus keluar masuk rumah sakit jiwa, tapi sekarang boleh pulih, boleh menjadi pemimpin, pembina buat banyak orang di dalam panti rehabilitasi, sukses dalam hubungannya dengan keluarga, orang-orang di sekitarnya, sukses juga dalam dunia pendidikannya. Tidak ada kata menyerah dari beliau. Terus semangat, masih ada harapan. Ya, ada satu hal yang mau saya bagikan, bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ya. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Jadi terus berubah, jangan pernah puas untuk perubahan menjadi lebih baik lagi. Ingat, tidak ada pemulihan tanpa keterbukaan. Saya Felix, kita akan ketemu di episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda di tempat dan waktu yang berbeda. Oke, salam. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Atap jerami beralaskan tanah, memang semua ini milik kita. Memang semua ini punya kita.
biasa tanpa lukisan. Oh, hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Memang semua ini milik kita. Memang semua ini punya kita. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Oh, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Oh, rumah kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Oh, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Oh, rumah kita ada di sini. Rumah kita ada di sini. Yeay, terima kasih.